Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya cintai, sekarang magomnya 2 beliau nih. 3 guru iya, kakak ipar iya, tapi mudaan dia jadi adik juga bisa gitu. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, dan semua keluarganya insyaallah umur panjang sehat afiat, dan semua jemaah mahya insyaallah semuanya yang hadir di sini benar-benar Allah ampuni dosanya, Allah angkat semua kotoran hatinya, Allah isi hatinya dengan cahaya iman dan Islam. Pulang dari sini insyaallah semua pikiran-pikiran yang rancu Allah hilangkan jadi pikiran yang jernih. Semua kegalauan, kegundahan, kesumpekan yang disebabkan karena dunia yang tidak ada manfaat Allah hilangkan. Mudah-mudahan kalaupun kita harus menangis, insyaallah tangisan kita karena iman. Dan kalaupun kita harus tertawa kita juga karena iman. Dan kalaupun kita harus hidup bekerja dengan susah, insyaallah kerja susah kita juga karena iman. Dan kalaupun Allah berikan kita harta yang banyak, rezeki yang banyak, insyaallah itu rezeki yang kita dapatkan dengan iman, sehingga rezeki tersebut menjadi rezeki yang menghapuskan dosa, rezeki yang menambahkan pahala, rezeki yang tidak membuat kita menjadi susah, rezeki yang bisa membahagiakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua umat Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Bingung gue, boleh ngopi dulu ya, pemanasan dulu ya. Sama Ustadz pintar ditaruh di akhir gue. Iya, jadi waktunya ada panjangan dikit, bentaran doang nggak apa-apa ya. Sebelumnya minta maaf nih, seperti biasa gue belum lulus jadi Habib, jadi begini gitu ya. Tapi insya Allah ada manfaatnya nih. Belum lulus, kita masih Habib magang. Iya, nyoba pakai kopiah putih rada lamaan dikit, jalan miring udah Ustadz. Iya, pakai kopiah putih, pakai gamis, naik mimbar udah langsung dicap sama buzzer, wah ini jual agama, jadi susah gitu. Udah begini aja, tapi insya Allah punya iman ya. Baik, saya punya analogi cerita. Andai kata antum ini bos, ini insya Allah ada sedikit tambahan berhubungan sama doa tadi nih. Ceritanya bos yang tajir, pokoknya perusahaannya gede. Walaupun rada berat sih wajah-wajah begini bos nih. Ya tapi pura-puranya aja, siapa tahu ya kan ya. Gue nih pegawai antum, saya ini pegawai ceritanya. Kelakuan saya di perusahaan antum sering bolos, sekalinya masuk telat. Udah sering bolos, sekalinya masuk telat, sekalinya telat kerjaan kagak beres. Di akhir bulan gua ketok kantor antum nih, bos minta naik gaji dong bos. Kira-kira lu apain gue? Hah? Sering bolos, sekali masuk telat. Udah telat nih,
Kagak bener kerjanya. Di akhir bulan minta naik gaji. Lu apain gue? Agak lu tampol selamat gue tuh masih. Ustaz, bener gak Ustaz? Untung Allah itu nggak begitu. Kok di Al-Quran itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba dulu Tuhan, ibadah dulu Tuhan, baru wa iyyaka nasta'in, baru lu minta tolong. Ibadah jarang, ngaji nggak mau, doa seabrek. Udah gitu doanya Ustaz. Sekarang ini bahaya bener Ustaz. Doa ini aneh-aneh sekarang. Bener. Ini gue sampai yang masalah kampanye ini udah nggak karu-karuan juga orang Ustaz. Sampai Jibril, Imam Mahdi dibawa, udah persaingan malaikat ini. Gue bilang apa sih dunia ya Allah? Hidup di mana gue? Udah biasa aja gitu. Doa orang aneh-aneh sekarang Ustaz. Beneran tuh tadi ngajarin ini doa ini. Kadang-kadang doa itu minta atau nyuruh sih? Ayo. Doa itu meminta atau menyuruh? Kalau minta ya bener-bener sayang. Kadang-kadang doa kayak nyuruh. Yang disuruh Allah. Udah gitu pakai ngancam kadang-kadang. Beneran. Udah ibadahnya belang kambingan. Doanya kayak nyuruh, maksa lagi. Makanya bener tuh doa itu udahlah, nggak usah aneh-aneh, ikut yang udah diajarin Nabi aja. Ini contoh kecil aja nih ya, contoh kecil. Kalau kita naik, alhamdulillah kemarin naik pesawat Ustaz ya, ya. Tapi kagak dibayar Ustaz, bayar sendiri kita. Udah pikirannya Ustaz pasti ke situ deh. Kalau begini dia jadi adik gue kalau begini nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngopi dulu gue ya. Di pesawat itu ada tulisan semoga selamat sampai tujuan. Doa kan itu. Gue paling takut doa itu. Kenapa? Kebayang nggak kalau ada yang di situ niatnya korupsi? Kebayang nggak di situ kalau niatnya zina? Kebayang nggak kalau yang di pesawat itu niatnya semoga selamat sampai tujuan? Berarti kan kita doain semoga selamat zinanya, kan nggak bener. Semoga selamat korupsinya, semoga selamat malingnya, ngawur nggak tuh? Makanya doa jangan dirubah-rubah, udah jangan itu tadi, jangan aneh-aneh doa. Banyak sekarang doa aneh-aneh ini banyak. Semoga babe sehat selalu, itu doa paling serem juga itu. Sampai di sini doain gurunya sehat selalu. Ayo, jujur, benar nggak tuh? Semoga babe sehat selalu. Dalam hati gue nggak amin, ini bahaya nih. Di mana bahayanya? Didoain jadi Fir'aun gue. Yang sehat selalu cuman Fir'aun. Nabi Muhammad SAW sakit nggak? Sakit. Orang ngarang doa macem-macem. Semoga babe sehat selalu. Gue bilang ini bahaya nih doa nih. Nggak diaminin. Orang udah niat baik, iya kan? Diaminin serem. Jadi masalah doa ini salah satu yang paling penting juga dalam kehidupan kita. Kalau gue nih doa sama Allah, ini kalau gue ya ditiru boleh, nggak ditiru nggak apa-apa. Karena Nabi Muhammad SAW nggak, hampir tidak pernah mendoakan dirinya. Nabi itu kalau minta buat orang, minta buat kalian. Jarang Nabi minta buat dirinya itu. Sampai saking jarangnya Nabi minta sama dirinya, makanya umatnya tadi dikasih syariat untuk mendoakan Nabi di tiap azan.
itu pun tetap kembali ke kita lagi. Di azan itu kan seolah-olah kita kalau jawab azan itu kan, doa azan itu kan kita mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Nabi hampir nggak pernah kita dengar Nabi doain buat dirinya, ibadahnya buat dirinya nggak pernah. Nabi itu selalu mendoakan orang lain, mendoakan umat Islam. Kita nih sampai doa aja pelit kita nih. Jangankan duit, doa aja pelit. Kita doa minta buat diri kita kan ya, benar gak sih? Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat jodoh. Seolah-olah yang lain udah ada semua. Ya Allah, kasih aku rezeki. Seolah-olah yang lain udah dapat rezeki semua. Ya Allah, kasih aku sehat yang manfaat. Seolah-olah pokoknya orang yang doa udah kayak termiskin di dunia. Lagunya siapa itu ya? Ada lagunya itu ya? Benar ya? Coba doa itu mintakan kepada yang lain gitu, untuk yang lain. Jangan pelit sama doa. Dan yakinlah kalau kita mintain buat orang lain, itu Allah juga akan ngasih ke kita. Malah buat kita itu yang doain itu malaikat. Dan subhanallah, coba perhatiin. Ini gue praktek sendiri sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bukan riya ya Rabb, insyaallah ini uswatun hasanah. Hampir tidak pernah gue melakukan sesuatu itu untuk urusan diri gue dan keluarga gue. Dalam 24 jam hidup kita satu hari, itu yang banyak menyita pikiran, waktu, itu bukan urusan rumah kita, bukan urusan orang. Kesian umat Nabi, kesian umat Nabi yang begini, kesian umat Nabi kalau begini, kesian umat Nabi yang begini. Subhanallah, kalau lu begitu, ada aja cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan masalah kita. Hidup ini kan bermasalah ya, benar gak sih? Salah satu penyelesaian masalah adalah dengan doa, benar ya? Mana yang gak bermasalah kita? Siapa orang hidup gak ada masalahnya? 2 menit, 4 menit. Asin jam 11 Ustaz ya, ada waktunya Ustaz. Ini nggak pakai injury time soalnya udah final. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang nggak bermasalah? Laki masalah, perempuan masalah, rakyat masalah, pejabat masalah, kampanye masalah, nggak kampanye masalah, bagi duit masalah, nggak bagi duit masalah, semuanya masalah. Punya anak masalah, nggak punya anak masalah, anak kecil masalah, anak remaja masalah, anak dewasa masalah, jomblo masalah, punya istri masalah, istri 1 masalah, istri 2 masalah, istri 3 masalah, istri 4 masalah, sama-sama masalah, mending 4 daripada 1. Keceplosan gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Masalah apa yang nggak masalah gitu? Salah satu penyelesaiannya adalah dengan doa. Dan paling nikmat kalau kita berdoa itu, kalian pasti lebih khusyuk kalau udah mintain orang lain, apalagi mengatasnamakan Nabi Muhammad dalam doa kalian. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Umat Nabi, tenang. Kalau kalian bisa membahagiakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencintai umat Nabi, gue yakin bakal dibahagiain sama Nabi. Pasti. Jangan ragu sama itu. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bro. Nggak perlu tanda tangan fakta integritas, nggak perlu kampanye pakai banner. 1000 tahun lebih yang lalu, namanya masih harum sampai sekarang, pecintanya masih ada sampai sekarang, dan itu udah jaminan Allah.
Beruntunglah kalian yang di sini. Insya Allah kalian Allah jaga nikmat yang Allah kasih sama kalian nih. Kalian luar biasa. Kalian dijadiin umat Nabi SAW yang ngerti sama Nabi, belajar ilmunya Nabi bersama ulama pewarisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang begini doa nggak usah aneh-aneh, ya nggak usah banyak-banyak. Itu tadi Rabbi firli warhamni wa tub alayya, itu udah cukup. Doa diantara dua sujud itu juga Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Selesai itu udah. Itu udah biasa tuh, semua itu dunia akhirat. Yang kadang-kadang anak bingung, Ustaz, ini minta maaf nih, di sini insya Allah termasuk ahlus ziarah, betul, sering ziarah. Kadang-kadang lagi ziarah minta dunia, bingung gue. Ada yang begitu, kerjaan sulit ya Rob. Gue bilang ya Allah, murah amat proposal. Kira-kira lu ngajuin proposal sama caleg DPRD tingkat 2, tingkat 1, ini kan lagi pemilu-pemilu nih, muka-muka memanfaatkan caleg nih yang begini nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu ke caleg DPRD tingkat 2, tingkat 1 provinsi, ya apa, RI sama presiden, gedean mana? Ya kan? Kalau udah yang RI itu udah gede lu minta di situ. Yang gua heran ziarah sama para wali yang udah deket sama Allah mintanya dunia. Bingung gue. Makanya jangan, ini penting tadi itu jalan, itu juga penting. Udah ikutin yang udah ada, jangan ngarang jalan diri. Jangan ngarang jalan diri. Ntar kalau udah ngarang jalan diri lu Imam Mahdi lu bawa-bawa ntar. Dan ini mau pemilu sekali lagi ya, enggak, gua nggak nyuruh-nyuruhan. Kalian tahu gua milih siapa, tapi gua nggak nyuruh kalian sama kayak gue. Nggak penting bab ini. Ya, lu mau sama gue syukur, nggak sama juga syukur. Kalian tetap umat Nabi. Bukan karena beda pilihan terus kalian keluar dari umat Nabi, kagak. Kita bertarung di situ, tapi bukan berarti harus musuhan terus. Ya Allah, sampai ada temenan namanya berantem, suami istri berantem, 01, 02, 03, udah 00 dulu. Mati 25, udah kayak domino. Enggak, maksud gue, ayolah, yang politik aja nggak apa-apa. Iya, kita berjuang. Gua 01, di sini ada yang 02, 03. Silakan. Lu tetap saudara gue. Rasulullah tetap cinta sama kalian. Rasulullah tetap sedih kalau kalian di neraka. Rasulullah tetap sedih, tetap susah kalau kalian susah. Lu saudara gue. Mau beda pilihan, lu saudara gue. Enggak sekalipun gara-gara beda pilihan gue akan musuhin rakyat yang beda pilihan. Jangan, sayang. Wah, babe kan keras itu di media sosial. Pejabat gue kerasin. Mana gue pernah keras sama rakyat? Cari satu. Tapi kalau pejabat kenapa keras? Ya wajar, mereka budak. Mereka budaknya rakyat. Kalau mereka menyengsara kayak itu gue Ustaz. Meseng. Kurang kopi Ustaz. Meseng kencang. Susah Ustaz. Menyusahkan rakyat gitu ya. Kalau para pejabat itu menyusahkan rakyat demi Allah, walaupun dia gua dukung tetap akan gua lawan. Ingat, kita bukan menjilat, bukan. Gua dukung ngejilat kagak. Kalau yang gua dukung salah ya salah. Tuannya adalah rakyat.
nih kan ada 01, 02, 03 nih, salah satu pasti menang kan, nggak mungkin menang tiga-tiganya kan, walaupun mungkin di belakang meja bisa jadi, soalnya kan kita udah ngalamin tuh 2019 ada yang sekarang itu ngeselin, untung di majelis ini, kalau bukan di majelis sudah gua sebut namanya. Ya 01, 02 rakyat sampai pecah, nggak taunya 2020 nya 002 jadi 11, 12 kan PA yang begitu ya. Nah kita rakyat jangan begitu, kita udah kontestasi pemilu, rakyat tetap saudara. Kalau nih umpamanya yang menang yang kita dukung, yang kalah ini jangan dimusuhin sayang, dirangkul. Belum Ustaz, kalau nggak nurut baru ada tuh tampol. Tapi kalau pejabatnya walaupun yang kita dukung, makanya gue pesen nih, gue termasuk orang, kan ulama berpendapat tuh, ada yang bilang kalau didatengin nama yang begitu ambil duitnya jangan coblos, ya kan, ada yang begitu ya, itu ulama dengan dasarnya itu ya, dengan dasarnya itu. Gue jangankan disuruh nyoblos, dikasih hadiah tanpa apa-apa, itu duit nggak gue makan, nggak mau gue. Nggak. Itu akan gue arahkan langsung ke orang yang membutuhkan, kasih ke situ. Gue jaga tubuh gue dari uang pejabat, gue jaga keluarga gue dari duit pejabat apapun jabatannya. Hidup gue miskin, tapi nggak perlu jadi anjing untuk jadi penjilat. Gue termasuk orang yang nggak mau itu. Kalian jaga, jangan kalian dibeli hidup kalian. Jangan. Kita kadang suka ngeremehin duit itu, nah. Ya, wah duit ini jahat sayang, jahat. Allah, kita dari 2004 sampai hari ini Ustaz, alhamdulillah Al-Fakir nyumpain duit, nyentuh duit batal wudhu. Enggak bahaya duit sayang, lu kira kakak adik berantem, udah ada ibu dituntut gara-gara duit sama anaknya sendiri, sudah ada. Itu duit jadi makanan masuk dalam tubuh, jadi darah, jadi daging. Makanya kadang-kadang kalau udah kemakan duit haram, akal jadi goblok. Tolong, nggak bisa lagi bedain yang mana benar yang mana salah, nggak bisa. Asot jawarihu, tubuhnya ini udah nggak bisa diajak baik. Pernah nggak kalian ngalamin itu? Kalau kita itu kemasukan barang gitu, kadang-kadang kita pengen baik, udah pengen baik, denger azan inget nih, mau diajak wudhu berat nih tubuh. Pernah nggak begitu? Nah itu lagi yang haram lagi gerak gitu. Yang haram jadi di tubuh kita itu lagi gerak. Kebayang nggak lu kalau tiap hari kita kemasukan yang haram? Duit pejabat itu wah itu banyak haramnya sayang. Pejabatnya mau marah dah lu majekin rakyat tuh kita udah di Konoha tuh, di Konoha ada ceng, pajak tempat hiburan mau dinaikkan, artisnya yang tukang ngebor protes, datang ke kantornya, pajak hiburan gak jadi naik, pajak rakyat kecil yang mau dinaikin. Untung kita di Indonesia, itu kan di Konoha ya, di Indonesia ngopi gue. Maka dari itu bagi gue jangan terima duit dari mereka, jangan. Kalian nggak bisa dibeli. Umat Nabi SAW mahal, nggak bisa dibeli. Kalian jaga diri kalian, hati kalian, anak-anak kalian terutama. Jangan sampai nanti anak kecil itu lucu, pas kecil, masih 5 tahun, lucu. Kalau udah segede goceng serem. Ini pernah lucu goceng ini, bener, pernah lucu. Pernah juga goceng, ini pernah. Tapi begitu begini serem sayang. Ini di kampungnya aja buat nakutin anak kecil.
Oh iya, buat rekan-rekan semuanya yang ada di sini, kalau ada anak susah makan, gue nyewain goceng ya. Ada anak susah makan, ngeliat goceng, makan tuh anak langsung. Jadi jaga keluarga, jaga anak dari sesuatu yang haram. Ingat ya muslim, Allah sudah sangat baik sama kita. Jangan kalian nodai kebaikan Allah dengan sesuatu yang haram yang kalian makan. Di saat kalian memakan yang haram, itu sama aja kalian menyekutukan Allah. Kenapa? Karena kalian gak percaya Allah bisa ngasih kalian yang halal. Kalau kalian sampai kerja yang haram nih, itu sama aja kalian menyekutukan Allah. Kenapa? Karena kalian gak percaya Allah bisa ngasih kalian yang halal. Bahkan kalau kita ngomong nih, kalau gak kerja gak makan, itu syahadat lagi deh. Kalau gue tuh gak kerja gak makan, gigi lu. Kerja aja, makan aja. Kerja itu karena Allah suruh, bukan mau nyari makan. Bukan. Itu tadi kayak katanya Ustaz di Jabariyah dan Qadariyah, kita di tengah-tengah. Kerjanya ada, doanya ada, rezeki Allah yang tentuin. Udah. Ya, jaga diri dari yang haram. Khususnya nggak ada yang lebih haram. Catat. Nggak ada yang lebih haram daripada uangnya orang yang mengambil hak orang lain. Itu haramnya haram itu. Mengambil hak orang lain itu, wah itu haramnya haram itu. Apalagi mengambil haknya rakyat miskin. Apalagi sampai mengambil haknya orang ibadah haji. Apalagi sampai mengambil haknya zakat. Hati-hati. Jadi waspada sama uang pejabat sayang. Ya, kita pilih ya, doain dia. Kalau dia salah kita tampolin. Itu aja dari kita. Mudah-mudahan pemilu ini jadi pemilu yang aman, damai. Indonesia insya Allah dapat pemimpin yang baik, yang amanah. Dan siapapun pemimpinnya, mudah-mudahan Allah jadiin kita semuanya yang di sini beriman sampai ajal. Ala hadzin niyya wa ala man waslafuna sholihin wa bi anna Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa akhlaqana bi akhlaqihim wa amalana bi amalihim wa yaj'alana min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum tawaffana ala millatihim wa yajurna bi zumratihim bi khairin wa lutfin afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Masya Allah, begitu banyak hikmah yang bisa kita petik, yang kita ambil. Mudah-mudahan bisa kita amalkan menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Dan apapun yang menjadi masalah hidup kita, ya itu biasanya bermula daripada harapan kita yang terlalu tinggi. Ya, siapapun yang banyak berharap, siapapun itu yang banyak berharap akan bahagia, ya, dan tidak menerima realita takdir Allah, pasti akan sengsara. Ya. Jadi yang malam ini mungkin berharap, mungkin pengen makan nasi, mungkin dengan ayam misalnya, tapi pas datang ternyata nggak ada ayam, kecewa nggak? Kecewa. Maka jangan berharap makan ayam di sini. Ya, belajarlah jadi orang yang ridho. Ya. Bukan, jangan menjadi orang yang banyak berharap terlebih kepada makhluk, ya. Berharaplah kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kita apa yang terbaik untuk kita. Ya, jadilah orang yang senantiasa ridho kepada Allah. La taqdab walaka. Nah, ya, jangan banyak marah, maka kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh wal afina aninas, ya, banyak kita nahan marah dan maafkanlah orang lain. Mudah-mudahan isyarah daripada tuan-tuan guru kita, ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik, dengan jelas. Kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi, kita doakan mudah-mudahan Allah pilihkan kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, yang cinta dengan rakyatnya. Semoga Allah jadikan rakyat Indonesia orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan. Mudah-mudahan nanti kita semua pada saat pemilihan diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar memilih pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita panjang umurnya, semua yang punya hajat dimudahkan hajatnya, semua yang punya urusannya lancarkan urusannya.
Juga kita doakan anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah wafatkan kita dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hakki al-Fatihah, sirri al-Fatihah, garamad al-Fatihah, iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahli al-khair. Allahumma inna nas'aluka ma sala bihi nabiyyuka wa ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana أسرفنا على لهوى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حدا واستر لنا العورات ومن العتي وغفر لوالدينا ربي ومولدنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا رب اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله عبادة صحبه والحمد لله باب وتنهي والحمد لله في الباب وتنهي. اللهم صل صلاة بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
كاشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وسيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طالبتنا وطالبتنا من يومنا هدائي يوم الآخر اللهم صل وسلم وبارك عليه. Info sedikit, insyaallah kita pada tanggal 25 Februari besok, kurang lebih 2 pekan lagi atau 3 pekan lagi, kita akan ziarah ke makam Tuan Guru kita Ki Haji Abdul Hamid Hussein di Pamanukan Subang. Bagi para jamaah yang ingin ikut atau yang sudah biasa ikut, silahkan mendaftar ke panitia. Insyaallah biayanya ya 150.000 ya. Nanti insyaallah kita berangkat dengan menggunakan bis dari Jakarta ke Pamanukan Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.